Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita berada di materi 3, yaitu tentang metode pembelajaran Culture Maker, di mana pembelajaran ini tentang pembuatan suatu produk dan memberikan solusi dari sebuah isu. Yang sebelumnya kita telah mempelajari video materi 1 tentang metode pembelajaran flip learning dan materi 2 tentang pembelajaran teachback. Ya, langsung Bapak share PPT Bapak ya. Ya, silakan. Kelihatan? Belum, Pak, masih loading. Sorry. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Iya, kelihatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rusaknya kekayaan alam karena ulah manusia menyebabkan global warming dan climate change. Materi kita yaitu tentang pengundulan hutan untuk wilayah perkotaan dan untuk membangun gedung-gedung. Indonesia. Rusaknya kekayaan alam karena ulah manusia dan manusia menyebabkan global warming dan climate change. Hutan belantara tropis di Indonesia banyak sekali hutan-hutan karena hutan adalah sebagai paru-paru dunia, di mana di dalam hutan itu bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk udara segar. Tapi banyak sekali hutan di Indonesia yang sudah diratakan untuk menjadi bangunan dan untuk pemukiman-pemukiman warga. Sumber-sumber gas karbon dioksida. Banyak sekali pembakaran hutan secara massal dan juga tambang-tambang yang merusak kelangsungan hidup di daerah tertentu. Nah, ini contoh dari gambar pemukiman padat penduduk. Sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang dulunya sebagai tempat di mana polusi-polusi diserap. Nah, ini contoh dari gambar kebakaran hutan. Kelihatan tidak? Kelihatan. Iya, kelihatan. Iya. Kegiatan manusia yang meningkat, 80% penggunaan bahan fosil dan 20% penebangan hutan. Di sini bisa terlihat gambar penebangan hutan dan pabrik-pabrik banyak sekali, polusi dan membuat global warming. Lapisan ozon di bumi ini sudah semakin menipis karena banyak sekali polusi gas dan juga asap-asap dari asap pabrik yang sudah menimbulkan menipisnya ozon dan membuat cuaca menjadi lebih panas lagi karena cahaya matahari langsung menyerap ke bumi tanpa disaring oleh lapisan ozon. Nah, ini gambar contoh dari tambang batu bara. Inilah kondisi bumi kita yang tadinya hijau di daerah Kalimantan dan sudah banyak penambangan dan menjadi gundul dan sudah tidak terawat lagi, tercemar. Dan ini tambang minyak dan gas. Di satu sudut, tambang itu memang sangat berpengaruh besar dalam perekonomian di Indonesia. Tapi di satu sisi lain lagi, kekayaan alam Indonesia bisa merusak permukaan bumi di Indonesia. Nah, di sini ada PPT-nya, kegiatan manusia yang berpengaruh pada pemanasan global. Bisa dilihat skema gambarnya ya. Panas dari bumi dipantulkan kembali
dari uap air akan menjadi hujan dan akan diserap lagi. Bisa kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Loh, dari panas cahaya matahari, kalau lapisan ozonnya masih tebal, akan dipantulkan tidak terlalu panas. Karena semakin menipisnya ozon, karena hutan-hutan sudah banyak digundulkan untuk menjadi pemukiman rumah, pabrik-pabrik, perkotaan, dan lain sebagainya, maka lapisan ozon akan menipis dan akan langsung menyerap ke bumi secara langsung. Dan ini dia mewabahnya penyakit. Di pengaruh besarnya itu dari dalam bidang kesehatan, mewabahnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Kalau dalam pertanian, penurunan luas lahan, produktivitas tanaman, karena untuk pertanian kan membutuhkan lahan banyak, sedangkan untuk lahan-lahan sendiri sudah menjadi perkotaan dan jalan-jalan raya. Dan perubahan tata guna dan fungsi hutan sudah berubah. Banyak satwa-satwa sudah tidak bisa hidup di tempat alamnya sendiri, sudah kebanyakan di tempat seperti kebun binatang dan lain sebagainya yang bukan habitatnya aslinya. Dan sumber daya air berkurang. Jelas ya untuk sumber daya air, karena hutan itu kan bisa menyerap air. Ketika hutan sudah tidak berfungsi sebagai semestinya, sudah diaspal semua jalanan tanahnya, maka air akan semakin lama akan semakin berkurang. Maka terjadilah banjir di mana-mana. Dan kawasan pesisir tenggelam dan berubah menjadi fungsi. Semakin mengikisnya daerah pantai dan spesies kawasan alami, kepunahan spesies seperti hewan-hewan sudah semakin lama semakin punah di jenis-jenis tertentu. Dan ini kegiatan yang dapat memperlambat pemanasan global, mempertahankan keberadaan hutan dan mendorong reforestasi, mengembangkan sumber energi alternatif, memperlambat pertumbuhan jumlah penduduk, penggunaan energi yang lebih efisien, mendorong terwujudnya perjanjian hukum internasional tentang lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya hutan. Bisa dilihat di sini, tidak bisa menyerap gas CO2 dan gas CO2 terbang ke atmosfer. Dan skemanya seperti itu. Dan dari solusi-solusi ini, kesimpulan yang Anda tangkap dari pengundulan hutan seharusnya seperti apa di negara kita ini dalam menyelesaikan isu-isu masalah pengundulan hutan, karena hutan itu adalah paru-paru dunia kan, sangat berfungsi sekali dalam kehidupan kita. Bila tidak ada hutan akan tandus seperti ini, akan cuacanya akan menjadi buruk, panas menyengat, karena lapisan ozon telah menipis. Dampak-dampaknya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan tentang isu pengundulan hutan? Saya, Pak. Ya, baik, Saudari Norma. Kesimpulannya yaitu sebaiknya manusia harus bisa menjaga lingkungan, karena lingkungan atau hutan itu paru-paru dunia yang sangat penting, sehingga jika manusia malah merusaknya itu mengakibatkan dampak berbahaya juga bagi manusia. Sebaiknya itu manusia harus lebih menjaga lagi, jangan membuat penggundulan hutan atau penebangan liar. Itu, Pak. Ya, baik,
Saudari Norma atas kesimpulannya. Ya, betul sekali, karena sebenarnya di satu sisi ada kepentingan untuk kehidupan kita sendiri, dan di lain sisi untuk kepentingan tentang pembuatan kota, akses jalan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saling berketergantungan. Seperti tambang juga sebagai perekonomian di Indonesia. Tapi untuk yang ilegal, kalau untuk yang ilegal kayak seperti pembakaran hutan tanpa pertanggungjawaban, itulah yang akan menyebabkan hutan-hutan kita itu menjadi rusak. Karena dengan pembakaran hutan secara tidak bertanggung jawab, pengundulan hutan, karena untuk itu bisa merusak ekosistem di negara kita atau di hutan. Ada lagi yang mau menyampaikan atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Iya. Nah, di sini ada tugas ya. Saya akan memberikan tugas. Tugasnya itu, buatlah suatu produk karya membuat poster dengan tema perlindungan hutan, reboisasi, atau go green. Pengumpulan tugas paling lambat pada tanggal 9 Januari 2021. Dikirim melalui email saya. Ini emailnya. Dan untuk kelompoknya sudah saya kirim lewat grup WA ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalian itu membuat poster dengan tema perlindungan hutan, reboisasi, atau go green. Untuk pembuatan langkah-langkah pembuatan posternya bisa dicari referensi YouTube atau Google. Karena sudah banyak sekali langkah-langkah pembuatan poster dengan cara yang mudah. Baik, sudah cukup mengerti? Baik, Pak. Baik. Ya, Pak. Cukup. Saya akan share langkah-langkahnya ya. Ya, untuk langkah-langkahnya saya jelaskan ya. Pertama, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva. Pertama-tama download di Play Store, install aplikasi Canva. Setelah di-download, kalian pilih menu tombol poster. Bisa kelihatan ya di sini? Ya, Pak. Setelah download aplikasi Canva, pilih tombol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini adalah pengumpulan tugasnya. Saya sudah menerima perwakilan dari setiap kelompok. Yang baru masuk ke saya yaitu 2 kelompok. Kelompok pertama yang diketuai oleh Saudari Norma, dan kelompok kedua oleh Saudari Latifah. Saya share dulu ya hasilnya. Kelihatan nggak? Belum muncul, Pak. Ya, masih menunggu kali ya. Untuk sekarang yaitu pengumpulan terakhir ya, tanggal 9 Januari 2021. Untuk pengumpulan tugasnya, saya baru menerima 2 tugas. Untuk yang belum mengumpulkan, bisa segera mengumpulkan. Kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, Pak. Ada, Pak. Ya.
Ini untuk kelompok pertama dari kelompoknya Norma Lakani. Posternya itu tentang Ya, Pak. stop penebangan hutan, tema dengan gambar seperti ini. Lindungi bumi kita, stop penebang hutan, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Bisa jelaskan saudari Norma Lakani? Ya, karena kelompok saya buat itu agar posternya bertujuan untuk penyuluhan agar masyarakat di Bandung bisa lebih menjaga lingkungan, Ya. lebih menaati peraturan-peraturan, dan bisa penanaman kembali kalau ada hutan yang sudah rusak, membuat gerakan reboisasi seperti itu, Pak. Iya, baik. Dan selanjutnya dari kelompok Lana Levia dan Latifa ya. Ini hasil kelompok dari Lana Levia dan Latifa. Bisa jelaskan? Iya, Pak. Ya, bisa jelaskan hasil kelompok Ini posternya. Iya, kelompok saya membuat poster tersebut agar kita semua sadar akan pentingnya manfaat pohon, karena dengan adanya pohon, udara semakin bersih, kita bisa menjaga bumi ini agar tidak terjadinya pemanasan global. Karena satu pohon akan berarti bagi bumi kita, Pak. Iya, bagus sekali untuk kelompoknya pendapat dari saudari Lana Levia. Dan ini satu kelompok dengan Latifa ya. Ya, ini untuk hasilnya, ini untuk saya baru mendapatkan 2 hasil poster. Selanjutnya yang belum mengumpulkan bisa mengumpulkan ya. Ini dari kelompok Norma dan ini dari kelompok Lana Levia. Ya. Untuk langkah-langkahnya kan sebelumnya sudah saya share, dan hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan tugas. Untuk kalau ada belum dimengerti bisa email saya untuk dikirimkan pertanyaan-pertanyaan atau WA. Sekian dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.